Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Ya. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita wajib berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, serta apa yang kita pelajari dapat anak-anak terima dan terapkan dengan baik. Oke, mana ketua kelasnya? Ilham. Oke, silakan disiapkan dan dipimpin doanya. Ayo, tangannya duduk yang manis. Terus ya, anak-anak. Oke, semuanya sudah rapi, sudah baik. Kita sudah berdoa. Bapak ingin mengecek kehadiran dan kerapihan anak-anak terlebih dahulu. Oke? Oke, ya. Bapak cek ya. Yang Bapak sebutkan namanya, boleh tunjuk tangan. Hari ini tanggal berapa? Ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Wow, keren. Tanggal 6. Bulan apa hari ini? Bulan 2 itu bulan apa? Ayo. Bulan Februari. Hari ini hari apa ya? Pada mengerti hari, mengerti bulan ya. Baik. Tanggal 6 bulan Februari. Tahun berapa sekarang? 2024. Ya. Oke anak-anak. Bapak panggil Ilham Saputra. Oke, hadir ya. Terus Tiwi. Oke, good. Tiwi hadir. Terus Natika. Natika hadir ya. Natika hadir. Terus Jonathan. Iya, Pak. Jonathan hadir. Jonathan hadir. Oke. Sama Rian Fernando. Ada yang nggak hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Hadir semua ya? Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Biasanya kalau Pak Agustin masuk ke kelas anak-anak, Pak Agustin ngasih pembelajaran tentang apa? Ada yang tahu? Kemarin sudah ada yang pernah ikut ya? Jonathan? Ya, kita belajar tentang apa Jonathan minggu kemarin? Sama Ilham ya? Buat mind mapping tentang apa? Profesi. Buat mind mapping tentang profesi ya. Hari ini kita akan belajar mengenai mati nih. Oke, nah kita akan belajar mengenai 30 menit mengamalkan etika terhadap guru. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan menerangkan terlebih dahulu nih, ya, tujuan
Bapak memberikan layanan ini kepada Ananda yang hari ini hadir di pembelajaran Bapak. Ya. Jadi ini merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling. Nah, anak-anak ada yang sudah paham mengenai layanan apa saja yang ada di dalam bimbingan dan konseling? Ya, ada layanan apa saja? Yang pertama kemarin yang kita pelajari, layanan orientasi, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan klasikal, layanan penempatan dan penyaluran, ya. Oke. Dan masih ada lagi beberapa layanan di dalam bimbingan dan konseling. Tapi khusus di hari ini Bapak akan mengajarkan mengenai layanan dasar. Nah, layanan dasar yang bertemakan 30 menit mengamalkan etika terhadap guru. Sebelum Bapak bercerita banyak dan jauh, kayaknya pada kurang semangat ya. Nah, mau ya kita ice breaking terlebih dahulu? Setuju semuanya? Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo semuanya bangun dan berdiri di samping mejanya. Bangun, Bapak ajarin satu ice breaking. Ayo, sini. Ilham berdiri di samping mejanya. Ya. Nathan boleh berdiri di samping mejanya. Berdiri di samping. Ya. Oke anak-anak, ice breakingnya begini. Karena kita di sini kurang semangat, jadi ice breakingnya mengenai semangat. Caranya gimana? Seperti ini. Tangan satu, Bapak contohin terlebih dahulu ya. Nggak apa-apa, boleh sambil diikuti nggak apa-apa. Sambil begini. Ada satu semangat menjadi dua. Nah, dua-duanya tangannya. Ada dua semangat menjadi tiga. Kaki kanan dulu nggak apa-apa ya, biar ada tiga semangat menjadi empat. Nah, nembak terus ya, sambil lompat. Ada empat semangat menjadi luar biasa. Bisa seperti itu? Kita coba ya. Oke, kita coba ya yang semangat. Ayo, yang semangat. Nah, tepuknya juga yang semangat ya, supaya pembelajarannya jadi semangat dan yang tadinya ngantuk-ngantuk jadi semangat. Oke, semuanya setuju? Oke, ayo kita mulai dari tangan kanan. Ada satu semangat ulang suaranya menjadi dua. Ada dua semangat menjadi tiga. Ada tiga semangat menjadi empat. Ada empat semangat menjadi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo duduk kembali nggak apa-apa sekarang ya. Oke, anak-anak semangat semuanya ya. Masih ngantuk nggak? Nggak ngantuk lagi ya? Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Sekarang Bapak akan menerangkan apa sih mengenai suatu etika itu, apa sih etika itu ya. Tetapi Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu nggak etika itu apa? Ayo, ada yang tahu? Ilham tahu? Apa itu etika? Ya? Coba, etika apa itu etika? Ya, terus? Ya, sopan terhadap guru. Terus apa lagi? Ada lagi? Oke, good. Apa yang dikatakan Latika tadi merupakan salah satu dari etika, ya. Tapi kita akan melihat kembali, meninjau kembali apa itu etika, ya. Di sini Bapak akan menekankan terlebih dahulu mengenai etika terhadap guru. Oke?
Apa itu etika terhadap guru? Etika terhadap guru adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban serta moral. Nah, etika terhadap guru ini itu tidak tertulis. Tidak tertulis. Adanya di mana? Di dalam hati kita, di dalam watak kita, ya. Jadi ada etika yang tertulis dan ada etika yang tidak, ada aturan namanya ya kalau tertulis, tapi kalau etika itu tidak tertulis. Jadi anak-anak semua yang merupakan baik atau buruknya itu dinilai dari attitude atau etikanya, dari kesopanannya. Terus apa lagi perilaku yang baik? Ayo, dari perbuatannya. Nah, terus apa lagi? Dari apa nak? Kebaikan, ya, oke, apa? Nah, dari situ anak-anak dinilai oleh masyarakat ataupun dinilai oleh guru-guru merupakan anak yang baik karena dilihat dari perbuatannya. Nah, kalau etika di dalam kelas nih, etika di dalam kelas harusnya ketika berada di dalam kelas berpakaian yang rapi, sudah mandi ya. Jangan sampai belum mandi. Terus ketika belajar ribut atau mendengarkan atau menyimak, memperhatikan. Kalau ribut berarti dia ya etikanya kurang baik. Good, nih pinter ya. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Kita membahas mengenai etika terhadap guru ya. Etika terhadap guru yang merupakan suatu aturan ataupun akhlak dan norma yang digunakan sebagai pedoman baik dan buruknya seorang pelajar dalam bertingkah laku di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, anak-anak, bagaimana seseorang menilai orang lain secara etika itu dengan perbuatan yang dilakukan orang tersebut, ya. Jadi penilaian orang lain itu berdasarkan perilaku dari kita masing-masing individu. Bapak mengajarkan anak-anak mengenai etika terhadap guru ini, harapannya ketika sudah mendapatkan pembelajaran yang Bapak berikan ini, anak-anak bisa menerapkan etika terhadap guru, baik itu di sekolah maupun etika ketika nanti berada di rumah, agar semuanya bisa dengan mudah kita jalankan di kehidupan sehari-hari ya, agar kehidupan kita berjalan dengan baik. Kita itu diatur dengan yang namanya norma-norma. Nah, ada yang tahu apa itu norma-norma? Norma? Norma bukan nama orang ya. Norma-norma itu adalah suatu peraturan yang apabila peraturan itu dilanggar, itu bisa menyebabkan orang tersebut terkena pidana ataupun sanksi sosial. Ya, apabila dia melakukan misalnya hal yang tidak lazim pada umumnya, tahu lazim? Hal yang tidak umum dilakukan oleh orang lain, misalnya dia sering marah-marah, ya, dia sering mukul temannya, misalnya, ya, sedangkan dia di rumah sering marah dengan ibunya ataupun dengan adiknya, ya, dia bisa melanggar yang namanya
etika. Nanti Bapak ada tayangan video ya mengenai etika terhadap guru di sekolah. Oke, anak-anak ada yang ingin mencatat terlebih dahulu? Ada? Ya, kalau memang perlu silakan dicatat yang bagian ini. Yo, coba. Itu kecil aja. Hah? Nggak kelihatan. Oh, TV lama nulisnya. Oh, yaudah nanti terakhir aja ya. Mencatatnya nanti terakhir ya. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk etika terhadap guru. Nih. Anak-anak lihat, ada yang bisa baca? Yang pertama apa ini? Taat kepada guru. Nah, kita bedah ya. Taat kepada guru, ini artinya apa? Taat kepada guru, contohnya apa John? Coba John. Itu Tuhan. Ya, jadi taat kepada guru. Jadi apa yang dikatakan gurunya mengenai suatu kebaikan itu dilaksanakan. Misalkan ya, piket kelas sudah diatur sama gurunya ya, jadi harus dilaksanakan. Bapak ingatkan lagi mengenai kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita buat ya, yang sudah kita buat ini wajib dilaksanakan dan Bapak wajib untuk mengingatkan. Oke? Nah, ini salah satu bentuk taat kepada guru. Terus yang kedua apa? Memberi salam. Nah, memberi salam gimana? Coba. Di mana memberi salamnya? Apakah harus di kelas saja atau boleh di luar kelas? Apakah cuma sama Pak Agus atau sama guru-guru yang lain? Ya, semua guru ya, terhadap semua guru. Jadi kalau misalnya baru sampai ke sekolah, bajunya dari rumah sudah dimasukkan, sampai di sekolah, assalamualaikum Pak, atau bisa selamat pagi Pak, dengan senyum. Oke, semuanya setuju ya? Setuju. Oke, memberikan perhatian. Nah, contohnya seperti apa? Memberikan perhatian. Ayo. Nah, memberikan perhatian misalnya Bapak telat masuk kelasnya. Nah, dipanggil ke kelas, Bapak sudah mulai mau belajar. Sudah mulai mau belajar. Atau misalkan Bapaknya lupa salah memakai kostum, bisa diingatkan. Ya, oke? Itu ya. Terus tidak mencari kekurangan. Oke, anak-anak semua, tidak mencari kekurangan. Kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya. Jadi kita tidak boleh mencari kekurangan orang lain, ya, atau mengejek tak boleh, ya, karena itu adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita harus percaya diri, ya. Meskipun kita memiliki kelebihan ataupun memiliki kekurangan, harus percaya diri karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke? Kita harus menanamkan mindset itu. Oke? Supaya kita bisa percaya diri, ya. Selagi tidak menyimpang dengan norma-norma yang berlaku. Oke, lanjut. Boleh kita lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, ini. Totalnya ada 14 ya, yang akan Bapak jelaskan hari ini mengenai etika terhadap guru. Lanjutannya, tindakan menjelekkan. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, mengejek, menjelek-jelekan orang lain, itu tidak boleh. Yang keenam apa? Keenam? Ya. Keenam? Mendoakan. Ya, jadi anak-anak mendoakan guru-gurunya, ya. Yang ketujuh apa?
mengambil teladan. Bapak ya sebagai seorang guru merupakan tauladan dari anak-anak. Oke, jadi anak-anak bisa mencontoh bapak. Ya, perilaku bapak yang baik bisa anak-anak contoh. Oke, misalnya berpakaian rapi. Terus itu ketika bapak sholat berjamaah di musola, anak-anak ikut sholat, ya. Mencontoh sebagai role model. Boleh contoh bapak ya sebagai seorang guru. Oke, kita lanjut. Tidak memotong perkataan. Nah, ini penting ya. Ini sangat penting nih. Siapa yang sering ketika gurunya sedang ngomong, dia tanpa nunjuk tangan, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu langsung ngomong aja. Nah, itu namanya memotong perkataan guru. Tanpa diminta sama gurunya dia nyerocos saja. Boleh nggak kayak gitu? Nah, artinya etikanya baik atau enggak kayak gitu? Nah, tidak boleh ya. Jadi ada aturan ataupun etika yang harus anak-anak terapkan ya di ketika berada di sekolah. Misalnya mau ngomong, Pak saya mau ngomong. Kalau oke silakan disetujui baru boleh berbicara. Kecuali kalau anak-anak laporan, misalnya ada suatu kejadian apa, boleh langsung. Pak di situ ada kejadian ini, boleh. Tetapi kalau misalnya Bapak sedang ngajar atau sedang ngobrol ya, tidak boleh, harus ada etika. Tidak boleh memotong perkataan guru. Oke, kita lanjut lagi. Yang keberapa sekarang? 9. Lemah lembut ya. Jadi boleh nggak teriak-teriak kalau ngomong sama gurunya? Harus lemah lembut, tetapi boleh nggak kalau tidak terdengar misalnya lemah lembutnya? Lemah lembut dalam artian tetap orang lain bisa mendengarkan suara anak-anak ya, suara anak-anak semuanya. Terus yang ke-10 nih. Yang ke-10 ini meminta izin. Nah, ada sering nggak anak-anak melakukan ketika gurunya sedang mengajar, anak-anak keluar tanpa izin? Siapa yang pernah? Sama Rizka terus? Oh izin, sip. Terus apa lagi contohnya? Ada lagi? Yang misalnya nggak sekolah, tiba-tiba nggak datang ke sekolah. Siapa yang sering ini? Wah. TV juga ya, Ilham juga. Lain kali ya, kalau misalnya berhalangan hadir di sekolah, anak-anak harus meminta izin terlebih dahulu kepada guru supaya gurunya tahu kenapa nih si Ilham atau si Tiwi ini berhalangan hadir di sekolah. Apakah motornya pecah ban ketika ayahnya mengantarkan ke sekolah atau sedang sakit? Nah, jadi harus ada keterangan ya. Minta izin ya. Nggak boleh kalau nggak minta izin, baik kita misalnya keluar kelas mau ke toilet, tapi minta jangan selalu boy namanya ya. Oke, kita lanjut yang keberapa sekarang? 11. Apa bacanya? Rendah hati ya. Rendah hati itu artinya apa Nana? Tidak sombong. Nah, mentang-mentang dia sudah bisa nulis, sudah bisa baca ya. Ketika belajar temennya diejek ya. Diejek, aduh kamu belum bisa baca. Aduh, belum bisa nulis. Itu namanya sombong. Atau memakai barang baru, handphone misalnya, pamer-pamer, sombong. Nggak boleh sombong ya. Atau memakai sepatu baru, sepatu kawannya diinjek-injek misalnya, nggak boleh ya, itu sombong. Kita lanjut lagi. Nomor 12, duduk yang baik. Nah, seperti anak-anak yang anak-anak lakukan sekarang ini. Anak-anak sudah menerapkan
etika terhadap guru. Duduknya rapi, ya, mendengarkan guru ketika memberikan suatu pembelajaran. Keren ya anak-anak. Ya, seperti itu terhadap guru-guru yang lain ya. Baik itu guru matematika, guru bahasa Indonesia, ya. Nah, ketika belajar duduknya yang rapi. Ketika diinstruksikan baru melakukan instruksi terhadap guru. Yang poin pertama itu adalah salah satunya patuh terhadap guru. Ya. Terus kita lanjut yang ke-13. Jangan mudah marah dan berburuk sangka. Nah, nggak boleh mudah marah sama berburuk sangka, ya. Karena apa? Kita kembali lagi, setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita harus tetap berprasangka baik terhadap orang lain, ya. Misalkan, ya, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Jangan berburuk sangka. Ada yang tahu? Misal nih, ya, temennya dipanggil, nggak mau nengok-nengok. Sombong sekali nih. Si siapa namanya? Si Ari. Saya panggil nggak mau nengok-nengok. Kita tidak boleh berburuk sangka. Siapa tahu ada penyebabnya. Nah, seperti itu. Kenapa dia dipanggil nggak nengok-nengok? Setelah ditelusuri, dia tidak bisa mendengar. Misalnya, kan kalau kita berburuk sangka, ya apa sih? Itu si Ari sombong sekali. Gitu. Padahal dia tidak bisa mendengar. Jadi di cross check terlebih dahulu, ya. Tidak boleh berburuk sangka. Oke, anak-anak, good. Nih, yang terakhir nih. Coba dibaca yang terakhir apa ini? Ayo dibaca. Meminta maaf dan berterima kasih. Wah, nih, apabila kita melakukan suatu kesalahan, ya, kita wajib untuk meminta maaf, ya. Misalkan kita tidak sengaja menjatuhkan Tupperware, ya, ataupun bekal temannya. Pada bawa bekal semua hari ini? Wah. Enggak. Ini Natika bawa? Oh, Natika bawa. Misal ya, mau kasih contoh, menjatuhkan bekal temannya nih. Tupperware-nya jatuh. Tapi temannya nggak tahu Tupperware itu jatuh. Kira-kira kalau temannya nggak tahu, minta maaf atau enggak? Minta maaf. Nah, tetap harus meminta maaf, mengakui kesalahannya. Tidak boleh nyumput-nyumput. Ya, terhadap guru juga sama. Terhadap guru, teman-teman, anak-anakku semua, apabila melakukan suatu kesalahan, misalnya tidak mengerjakan tugas karena misalnya lupa, anak-anak harus meminta maaf. Bu, maaf, semalam saya lupa mengerjakan tugas. Jangan sungkan ya. Akui kesalahannya, terus meminta maaf, ya. Terus dan berterima kasih. Oh iya, misalnya, oh iya nak, kalau kamu lupa, misalnya diberikan toleransi, tidak apa-apa. Terus jangan lupa mengucapkan terima kasih terhadap orang yang telah memaafkan kita. Paham semuanya? Oke, good. Kita lanjut ya. Nah, ini Bapak ada video nih. Bapak ada video mengenai sopan santun di sekolah. Ya, saksikan video ini. Sebentar, Bapak buka dulu videonya. Ya, Pak. Sebentar ya. Nih, Bapak buka videonya. Suka nonton nggak? Harapannya setelah menonton ini, anak-anak bisa menerapkannya, ya. Ini merupakan video pembeda. Jadi ada video yang benar, ada video yang salah. Oke, ya. Bentar, ini videonya. Oke. Buka dulu ya.
Ini apa namanya? You. Suka nonton YouTube? Iya. Sudah pada punya HP sendiri semuanya, gadget? Udah. Nanti Bapak kirim linknya ya. Ya. Nanti Bapak kirim linknya buat ditonton. Mana suara? Kedengaran nggak suaranya, Nak? Enggak. Enggak. Belum masuk. Kedengaran ya suaranya? Kalau Bapak pakai handphone aja ya suaranya ya. Ya. Bentar. Bapak pakai handphone ya. Biarin gambarnya nyala. Anak-anak bisa melihat gambarnya dan mendengarkan suaranya ya. Bentar, Bapak start dulu ya. Rotek ya. Tapi emang ya. Aduh, suara mana ya? Nah. Kita bisa ya. Iya. Iya, Kak. Nah, nanti Bapak cari dulu ya. Bentar ya. Nah, sambil ditonton aja dulu nggak apa-apa. Nanti Bapak dengarkan suaranya kalau sudah ketemu. Lihat. Bapak cari dulu sebentar. Nah, ini aja. Bentar ya. Oke, kita ulang ya. Nah, sampai sini anak menontonnya. Ini videonya hanya 2 menit mengenai etika terhadap guru. Ya. Aduh, nggak salah mana. Kedengaran semuanya? Jonathan terdengar? Silakan. Salah. Artinya apa itu? Nggak boleh. Boleh.
Yo, nungguin. Nah, selesai. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak. Video 2 menit tadi itu tayangannya tentang apa? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, coba TV, coba. Lupa. Wah. Tentang apa? Etika terhadap guru. Tadi yang duduk-duduk di atas meja diberi gambar. Apa artinya? Terus yang menyapa gurunya, yang menyalin diberi gambar. Apa artinya? Benar. Sip. Jadi kita lanjut ya, Nak ya. Nah, dari video tadi Bapak ada satu tugas nih untuk mengetahui pemahaman anak-anak mengenai pembelajaran pada hari ini, khususnya pembelajaran mengenai etika terhadap guru. Oke, jadi tugasnya seperti ini ya, kita buat simpel. Jadi nanti anak-anak isikan nama, kelas seperti biasa, terus memberikan lingkaran ya, terhadap mana gambar yang mencerminkan etika terhadap guru ataupun teman di sekolah, mana gambar yang tidak mencerminkan orang tersebut beretika ya. Bisa dengan dilingkarkan saja, dilingkarkan ya dari gambar-gambar ini. Kalau misalnya benar, dikasih jempol ke atas, lihat gambar jempolnya. Kalau misalnya salah, dikasih jempol ke bawah yang dilingkarin ya. Misalnya benar, lingkarin jempol yang atas, berarti sip. Kalau misalnya salah, dikasih jempol ke bawah, berarti tidak benar. Oke, paham dengan tugasnya? Paham. Oke, Bapak akan bagikan tugasnya ya. Nggak pakai buku. Nanti kalau mau ditulis, nanti nggak apa-apa, atau nanti yang ada handphone bisa Bapak kirimkan materinya ya. Oke. Audi. Oke. Odi. Bentar ya Nak, Bapak siapkan tugasnya. Belum. Jadi setelah anak-anak menuliskan lembaran yang Bapak berikan mengenai etika terhadap guru, Bapak minta salah satu atau dua dari anak-anak untuk dapat mempresentasikannya ke depan. Kenapa ini benar? Kenapa gambar ini salah? Oke, setuju semuanya? Setuju. Oke, ya. Nih. Boleh dibagi ke samping, digeser. Coba ya digeser. Ya dikasih ke TV atau ke belakang dong. Ya coba. Nah, gitu ya. Saling bekerja sama. Kasih dulu ke yang belum. Siapa? Ada lagi nggak? Iya, bentar. Dah. Sekarang kerjakan tugasnya sesuai dengan arahan yang Bapak berikan tadi. Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Hah? Tidak? Ya, lanjut. Silakan dikerjakan. Dia ditulis namanya dulu, Natika di bawah. Di bawah sini. Ya. Nih. Nah, kalian dilihat aja gambarnya ya. Sini. Nanti Rian lihat gambarnya, terus kalau benar dikasih
dilingkari. Iya. Oke? Ah. Ya, paham ya? Paham. Ya. Lah. Ya, mulai dia kerjain dulu. Ini, ya. Oh, Lagi, nah Ilham sudah pintar nih pengajarnya. Jadi, Ilham lihat gambar yang mana yang mencerminkan orang tersebut beretika terhadap guru. Tadi kan sudah Bapak jelaskan mengenai contoh-contoh. Kalau masuk mengucapkan salam, terus duduk yang rapi. Ya. Nanti kalau misalnya gambar ini menurut Ilham benar, Ilham kasih jempol ke atas, dilingkari misalnya ya, Bapak kasih contoh lagi. Nah, lihat gambarnya, benar atau enggak? Benar. Yang dia sedang apa ini? Salah. Ya, udah sekarang kerjakan lanjut. Jonathan sudah paham? Jonathan udah benar nih nulis namanya nih. Yo, Jonathan. Jadi Jonathan lihat gambar-gambarnya, ya. Kira-kira gambar ini dia sedang apa? Misalkan ini dia sedang ingin masuk rumah, mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Kalau menurut Jonathan gambar ini benar dengan materi yang Bapak jelaskan tadi mengenai etika terhadap guru, Jonathan boleh lingkari yang jempol ke atas. Itu menunjukkan perilaku tersebut benar. Oke? Oke, ya. Sekarang dikerjakan coba. Ya, waktunya 7 menit. Selesai nggak kira-kira? Enggak juga. Waktunya berapa? Berapa waktunya? Itu kan tinggal melingkari saja. Tinggal dilingkari saja, dilihat gambarnya dilingkari. Masa nggak selesai 7 menit? Ya, Hah? ya ini benar. Ya, yang itu benar. Yang jempol ke bawah salah. Yang ini salah, Pak. Ya, ya dilihat aja gambarnya. Nanti 2 orang perwakilan presentasi. Kenapa memilih gambar itu benar? Kenapa memilih gambar itu salah? Oke? Ya, silakan Bapak tunggu ya. Waktunya 7 menit. Berarti jam 9.42 sampai jam 9.49. Ini yang mana ya? Ya, dipilih aja. Ayo, lihat gambarnya. Yang sudah selesai boleh kumpulkan duluan, nggak apa-apa. Apa loh? Jadi nggak dicek ada pelajari yang salah. Ayo, ayo Pak. Sampai 9.49. Ya, ayo. Yang sudah selesai boleh dikumpul duluan. Wah, Dewi. Ini enggak. Yang kepengen materinya boleh ditulis nomor handphonenya di lembaran tugasnya, nanti Bapak kirim lewat WA. Apa, Pak? Oh, TV gimana? HP-nya HP ayah. Nggak hafal. Oh, nggak hafal nomor handphonenya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti Bapak minta aja sama Bu Rizka. Nanti. Ya boleh dikumpul, boleh dikumpul. Nanti nomor HP-nya. Ya, ini TV sudah selesai nih. Siapa lagi yang sudah selesai?
Natika sudah selesai. Wah, yang cewek-cewek sudah selesai nih. Ayo. 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 Waktunya masih ada 3 menit. Ayo, boleh. Hah? Boleh nanya teman. Nggak boleh lah. Ayo, ini pemahaman ilham aja. Ayo. Pemahaman ilham aja. Dilihat gambarnya. Ayo, dilihat gambarnya. Ya, nggak apa-apa. Nanti ilham jelasin aja. Ya, nanti kalau misalnya dari gambar ada yang kurang tepat, Bapak bisa luruskan. Ya. Nanti gambarnya ada yang dibawa pulang ya untuk belajar praktek. Nah, nanti pertemuan kedua, insya Allah kita akan mempraktekkan di sekolah gitu, memperagakan. Kita buat videonya seru kayaknya ya. Ya. Ayo ditunggu. Ilham, Jonathan, dan Rian. Dilingkari, Rian. Seperti contoh yang ada di atasnya, bisa? Ini. Ya, dilingkari. Wah, Jonathan sudah nih. Wah, Jonathan sudah. Bagus. Bentar, sini. Makasih Jonathan. Pak, ini taruh benar Pak. Apa? Terserah Ilham. Ya, terserah Ilham. Nanti ketika misalnya Ilham yang dapat kesempatan presentasi, Bapak akan meluruskan apabila di gambarnya ada yang kurang tepat pilihannya. Dilingkari, nah. Ya, dilingkari. Yang dipilih aja, dipilih ini yang udah bisa melingkari. Udah pintar. Tinggal berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau pipis nanti Kak? Ya, silakan pipis. Udah itu. Bisa Bisa sendiri. Kamar mandi di samping aja nanti Kak. Ini Pak, ini tuh. Dilingkari. Ini tepat apa enggak waktunya? Dilingkari kayak gini. Ini coba. Oh, Itu aja ya lagi. Ini benar. Ya udah dipilih aja Ilham. Pilih aja. Ya, pilih. satu lagi. Satu lagi. Bentar ya. Sudah Ilham? Bingung. Hah? Bingung. Ya dilihat. Dilihat ini sedang apa dia? Orang sedang bicara dia. Gitu. Benar apa enggak? Ya. Ya, pilih. Yang nggak benar yang mana? Udah dipilih aja yang lainnya. Udah nggak usah nanya Bapak lagi. Nanti akan Bapak terangkan kalau misalnya Ilham yang dapat kesempatan berpresentasi. Ya, 2 orang lagi. Nah, waktunya 1 menit lagi. Ayo. Ayo 1 menit lagi waktunya. Ilham sudah? Rian sudah? Belum? Ayo jangan ragu-ragu, harus percaya diri terhadap sesuatu yang ingin diputuskan jawabannya. Ayo. Ayo nggak apa-apa Ilham. Ayo nggak apa-apa. Pilih nomor 1, Atika nomor 2, Jonathan nomor 3. Ayo, mana yang nomor 4 nih? Tetet. Nah, waktunya selesai. Sini kumpulkan. Sini, kita harus konsisten sama waktu. Ayo. Ayo, sini, sudah 3 menit. Sini, kumpulkan sini. Sini nak, kumpulkan. Sini kumpulkan. Lihat kumpulkan. Oke, good. Sudah semua ya? Udah. Oke. Sekarang Bapak akan mencari yang mau presentasi ke depan.
terhadap pekerjaan tugasnya. Ya, siapa yang bersedia untuk presentasi ke depan mengenai tugasnya? Ada yang bersedia? Nggak ada. Oh, kalau gitu Bapak akan mencari sekarang ya. Oke, sekarang siapa yang salah gerakannya berarti dia yang maju ke depan. Oke. Misalkan Bapak, instruksi Bapak pegang telinga, harus ikuti. Yang salah maju ke depan, dipresentasikan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Oke, setuju? Setuju. Ya, kalau sudah sepakat harus mau. Oke, komitmen. Oke, harus mau. Karena kita sudah sepakat. Oke, anak-anak,